Manfaatnya itu apa? Tapi awal keinginan bapak dari awal memang mau jadi wartawan. Iya, karena memang bapak saya adalah seorang wartawan. Jadi saya melihat figur wartawan yang ada di rumah setiap hari gitu ya. Dan saya pikir menjadi wartawan itu adalah sesuatu yang sangat heroik, sesuatu yang sangat menurut saya membanggakan. Sehingga saya sendiri berketapan hati dari kecil, memang meskipun saya tidak pernah bilang saya mau jadi wartawan, tapi kok angan-angan saya terhadap suatu profesi adalah menjadi wartawan gitu ya. Ada saya baca di internet tentang bapak, kalau bapak waktu sekolah itu katanya nakal. Ya biasalah anak laki-laki kan kita kan suka berantem, kita kerjanya main ya kan, disuruh belajar kita lari, itu biasa lah ya anak laki-laki. Pas ke Amerika yang membuat bapak berubah itu apa? Mungkin karena kita jauh dari orang tua ya. Kalau inilah, kita ini kan semua punya gini, kita kan punya saudara yang suka kita ajak berantem, berdebat di rumah. Terus kalau kita jauh dari mereka, kita kangen kan, kita jadi pinjar-pinjar mereka ya. Kalau kita jauh dari orang tua, biasanya anak-anak merantau gitu ya, kayak kamu anak merantau segala macam, biasa pesan-pesan orang tua itu jadi ingat. Ya kan, kalau dekat kita nggak ingat, kalau jauh kita jadi ingat. Nah, yang buat saya berubah adalah saya mengingat pesan-pesan orang tua saya dan saya mengaplikasikan dan menjalankannya. Itu aja sih sebenarnya. Dan saya merasa guilty feeling gitu, karena selama ini saya merasa bersalah karena selama ini saya memang sudah terlalu banyak bermain, terlalu bandel gitu ya. Dan saya ingin memperbaiki diri saya. Sebenarnya sih itu aja. Pas jauh dari orang tua langsung sadar gitu. Biasanya gitu, biasanya orang yang jauh dari orang tua, jauh dari yang mereka kasihi, mereka langsung berubah gitu ya. Biasanya seperti itu. Kalau ini Pak, tentang penilaian bapak tentang mahasiswa sekarang gimana? Mahasiswa gini, tantangan yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa sekarang itu jauh lebih berat ya. Baik tantangan secara ekonomi maupun secara sosial. Perkembangan di masyarakat kita itu sudah berbeda dengan perkembangan 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Dengan adanya internet, dengan adanya handphone dan lain sebagainya, itu membuat kita menjadi generasi yang instan. Maunya semua cepat ya. Kita sudah mulai mengurangi berbicara, bertemu, kita sudah mulai mengurangi sosialisasi, tapi kita lebih senang di dunia lain. Ada dunia ciptaan Tuhan namanya dunia kita, ada dunia ciptaan manusia namanya dunia maya gitu ya. Kita lebih senang di dunia maya gitu ya. Jadi saya khawatir bahwa kita ini tidak mampu bersosialisasi lagi dengan manusia gitu ya. Nah, itu yang tadi saya bilang, ketika kamu masuk langsung pasang tape recorder, kamu sudah tidak mampu lagi untuk bertemu dengan saya untuk menceritakan, Pak, saya ini mahasiswa UIN, nama saya Ali, saya ditugaskan oleh dosen saya untuk wawancara Bapak demi kelengkapan ujian kami, gitu kan ya. Saya memilih Bapak karena ini segala macam. Bolehkah saya minta waktu Bapak, gitu kan ya? Bolehkah kami merekam? Boleh, gitu kan? Ya kan? Terus, jadi teman-teman mahasiswa itu harus juga melatih diri seperti itu. Jadi di waktu saya kecil, saya itu diwajibkan oleh bapak saya untuk keluar kamar setiap kali ada tamu datang, untuk menyalam setiap tamu dan berbincang-bincang, itu wajib. Dikala saya suka dan selalu itu teriakin selalu, harus keluar, harus ketemu, itu harus ketemu, gitu loh. Nah, hati-hati dengan hal-hal yang instan, hati-hati dengan hal-hal yang gampang. Dalam hidup ini tidak ada yang instan, tidak ada yang gampang. Begitu dia instan, begitu dia itu gampang, curigalah. Harus curiga. Kenapa ya wawancara putra itu gampang? Kok langsung minta, langsung diterima? Curiga langsung. Oh, berarti nanti yang susah adalah menuliskannya dalam laporannya. Berarti saya harus riset lagi. Gitu loh. Kenapa? Karena saya ketemu putra keburu senang. Lupa bertanya yang kritis. Lupa bertanya yang inti, pasti itu ada kejadian. Jadi harus waspada. Suatu instan tuh pasti ada aja hal yang tidak ini. Bukan berarti semuanya harus susah dicari, tapi harus ada usaha, harus ada effort.
Itu namanya harus ada kerja keras, harus ada kerja cerdas. Gitu. Tidak semuanya harus kerja keras saja, tapi harus ada kerja cerdasnya. Gitu. Namanya Pak, kan gimana caranya umpama kita sementara wawancara gitu, terus kadang kita blank gitu. Apa kira-kira solusinya? Catat. Ada catatannya? Gimana? Bukan, maksudnya ada catatannya, itu jawabannya. Oh, dicatat. Dicatat dong. Oh, ada. Saya pernah ingat, ini wawancara saya dengan Abu Rizal Bakri. Nih. Ini saya baru wawancara Abu Rizal Bakri kemarin. Ini catatannya. Tuh, pertanyaannya. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Tuh, saya catat. Historinya gitu ya. Saya poin-poinnya. Poin-poinnya saya catat. Gitu, catat. Sama Obama sih masih ada pertanyaannya. Catat. Saya catat, iya, saya catat poin-poinnya. Tanya soal ini, saya catat tuh. Biar nggak blank. Biar nggak blank. Jangan membiarkan diri kita blank. Karena nggak selamanya kita wawancara rame-rame seperti ini. Bisa-bisa sering-sering sendiri kan. Catat poin-poinnya apa, mau ditanya apa kita kembangkan dari situ. Gitu. Makanya saya bilang harus ada buku catatan. Kan? Saya bingung kalau bertanya nggak ada catatannya. Yang apa yang mau ditanyakan, mungkin udah lebih pintar dari saya. Gitu. Ya Ada kan? sih tadi tapi kayak Ya nggak apa-apa dikeluarin, kenapa? Sampai orang bertanya, gitu ya. Apa lagi? kalau ini masalah supaya kan kalau umpama membawa berita gitu kan, supaya nggak kaku dalam membawa berita, membaca berita lagi. Yang penting adalah menguasai materi yang mau dibaca. Itu penting ya, menguasai materi yang mau dibaca. Terus ya lakukan juga pemanasan gitu ya, pemanasan juga ya. Terus yang kedua juga apa ya, yang utama adalah ya berdoa dulu. Itu penting ya kan. Jadi selain itu juga ya tadi saya bilang harus tahu materi yang mau dibaca itu apa. Jangan tiba-tiba langsung baca gitu ya, bingung kita. Jadi kita harus tahu pokok inti permasalahannya apa yang mau dibaca. Nama-namanya siapa, orang-orang penting siapa yang mau disebutkan gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus baca dulu apa namanya materinya sebelum kita ngomong, gitu loh. Harus dikuasai dulu gitu. Iya dong, harus dikuasai dulu. Berarti harus banyak latihan juga. Banyak baca, banyak latihan, banyak mengetahui apa yang sedang berkembang, masalah yang berkembang. Kan kalau kita mau baca berita kan ada rundown-nya kan. Ya rundown-nya itu kita baca dulu, isi beritanya apa, judulnya apa, segala kita baca dulu semua. Gitu loh. Minimal baca sekali sehingga kita tahu. Gitu. Adakah Pak keinginan Bapak, adakah keinginan Bapak untuk memasuki dunia politik Pak? Kalau saya sih selalu terbuka ya, mau dunia ekonomi, dunia politik, mau wira swasta, mau tetap di wartawan dan segala macam. Kalau saya lebih kepada inilah apa ya, Tuhan menempatkan saya di mana, gitu ya. Kalau saya punya cita-cita, tapi saya sudah belajar lah bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada keinginan kita. Jadi kalau saya bilang saya ingin ke politik, tiba-tiba saya nggak ke politik, nanti saya kecewa. Kalau saya memaksakan keinginan pribadi saya, nanti berlebihan juga saya kecewa juga, ya kan? Karena kalau kita mau terjun ke dunia lain, misalnya saya mau wira swasta, saya mau jadi entrepreneur dan lain sebagainya, itu harus ada persiapan menuju ke sana, gitu loh, ya kan? Nah, persiapan itu bukan hanya persiapan modal, bukan hanya persiapan kemampuan, ya persiapan itu juga harus persiapan bahwa mental, gitu, mental kita harus siap ke sana. Ya. Saya sendiri merasa bahwa dunia jurnalistik ini masih ladang yang sangat luas untuk digarap. Ladang itu masih besar sekali untuk digarap. Gitu loh. Jadi untuk apa pindah ke ladang lain kalau ladang sendiri masih besar untuk digarap, Masih subur. ini masih subur dan masih luas. Gitu. Mungkin terakhir pesan-pesannya untuk kita supaya kita nanti kelak ini bisa jadi kayak Bapak gitu. Jadi jurnalis. Jadilah apa yang jadilah seperti diri Anda sendiri. Mau jadi apa aja, yang penting Anda tahu itu baik untuk masyarakat, berdampak dan berpengaruh. Kalau mau jadi jurnalis, Anda harus fokus, ya, fokus pada profesi ini. Jurnalis itu, wartawan itu gajinya nggak besar,
tapi cukup, ya, tidak berlebihan. Jangan hanya ngelihat saya bahwa enaknya sekarang. Kamu nggak pernah ngelihat saya waktu saya ngejar-ngejar bus, saya naik bajai, saya nungguin orang 4 hari 4 malam. Kamu harus melihat orang sisi lainnya susah. Kalau kamu hanya ngelihat saya di TV, terima uang, wah kayaknya enak banget dunia ini, hidup ini tenang, tentram, abadi, damai, sentosa, ya kan? Udah kayak catatan si boy gitu loh. Nggak ada. Kamu harus melihat kita pulangnya jam berapa, meras otaknya seperti apa, bagaimana berjibaku, bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang serba tidak jelas dan lain sebagainya. Makan waktu, bagaimana saya hanya bisa meluangkan waktu untuk keluarga dan anak-anak saya sangat singkat sekali. Bagaimana saya tidak libur selama 1,5 bulan, gitu loh, untuk menyelesaikan masalah ataupun pekerjaan saya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang ketika kita jalani itu luar biasa beratnya. Jadi harus ada ketumbuhan hati, konsistensi dalam kalau menjadi orang. Gitu loh. Ya banyak latihan, baca koran, ya, syukur-syukur mampu beli majalah, baca majalah, ya. Kalau teman-teman kompak, beli 1 majalah bagi semuanya, iya dong. Tapi harus ada kemauan. Coba kayak misalnya majalah Tempo, 30.000, bagi 5 orang, masa sih nggak bisa? Ya kan? Pengorbanannya antara pulsa sama majalah, gitu loh. Pulsa uang habis nggak tambah pintar, majalah uang habis tambah pintar, gitu loh, ya. Radio, internet, baca semua internet, vivanews.com, okezone, detik.com, kompas.com, seputarindonesia.com, baca semua, republika.com, baca semua. 1 jam di internet berapa sih sekarang? 3.000 perak. Masuk 3.000 1 jam baca udah capek tuh. Lihat perkembangan semua, lihat semua aja, catat perkembangan. Iya kan? Indeks beritanya baca, oh ini perkembangan, oh ini segala macam. Kalau nggak mampu beli koran, pagi-pagi baca online, 3.000 perak bisa baca Kompas, Republika, Koran Tempo di internet. Ya kan? Tapi yang penting adalah dorongan rasa ingin tahu itu harus ada. Gitu. Jadi intinya di rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang tinggi. Oke? Mungkin yang terakhir, rahasianya untuk kalau mau masuk di media gitu. Maksudnya? Kalau mau masuk di media massa gitu. Yang lamar lah. Enggak, rahasianya gimana? Rahasia nggak ada rahasia, yang lamar. Supaya bisa diterima. Ya nggak ada, yang lamar kalau itu tadi saya bilang sebagai yang pasti ya nilai Anda harus bagus lah. Kalau di kampus nilai Anda harus bagus, itu aja. Dan kalau misalnya bisa diterima ya tinggal bagaimana kita bisa bekerja dengan baik ketika udah masuk, itu aja sebenarnya. Kalau Anda sebagai fresh graduate, orang yang baru lulus, ya tentunya nilainya harus bagus. Dan juga punya pengalaman banyak di koran kampus, kalau bisa kerja dan segala macam, itu akan baik. Gitu loh. Dia punya pengalaman, syukur-syukur nanti kalau misalnya lagi ada waktu untuk magang lah, gitu loh. Ya kan? Ajuin magang kalau sukanya cetak ke Kompas, ke Seputar Indonesia, TV coba ke RCTI, ke Indosiar, kemana, ke TV One, ke Metro TV, ya kan? Ke .com segala macam magang. 3 bulan, 2 bulan ada waktu libur, ngapain nongkrong-nongkrong di rumah? Minta surat pengantar dari fakultas, magang. You know, jangan magang karena dibutuhkan. Wah, aku mau magang 3 bulan karena ini untuk penugasan skrip. Jangan, itu namanya nggak ada rasa ingin tahu. Jangan magang karena dibutuhkan oleh kampus. Maganglah karena memang kamu ingin magang. Gitu loh. Internship, ya? Minum tanya. Ini nggak panas kan? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari mahasiswa UIN Jakarta, jurusan jurnalistik, mendapat tugas bahasa Indonesia dari dosen kami untuk mewawancari wartawan senior. Kami memilih Purta Nababan sebagai narasumber kami. Sebelumnya kami perkenalkan kelompok kami. Pertama dari saya, Andi Saibu Fahmi. Saya Muta. Saya Nandri. Alasan kami memilih Muta Nababan sebagai narasumber kami ialah bahwa beliau menurut kami begitu sangat karismatik
dalam menjalani profesinya sebagai wartawan. Terutama beliau mendapatkan prestasi yang begitu cemerlang dan luar biasa, seperti mendapatkan Piala Panasonic Award ketiga kali berturut-turutnya, dan masih banyak lainnya. Oke, kami udah berjanjian dengan Putra Nababan. Teman-teman ikuti kami semua. Nah, teman-teman, akhirnya saya juga wawancara Putra Nababan. Kesan gua terhadap beliau, pertama gimana ya kesan gue setelah wawancarain beliau? Agak nervous ya, agak grogi sedikit. Cuma pas masuk ke ruangannya, melihat beliau begitu asik, begitu bersahabat sekali. Jadi rasa grogi itu hilang. Itu menurut gua. Bagaimana kalau teman gua sendiri, Putra? Ya, kalau menurut gua Putra Nababan itu orang yang asik.